Ku masuk ruang Maha Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Ruangan-Mu yang begitu indah, ruangan-Mu yang begitu menyejukkan Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya ingin mendengar teriakan saudara mengucapkan shalom saudara. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya. Saudara datang di tempat ini itu karena Tuhan. Saudara datang di tempat ini karena ada kerinduan untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarpun waktu itu cuma sebentar. Tapi saya yakin inilah kesempatan kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Ada amin saudara? Mari saya mengajak saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita menyapa Tuhan dengan lagu Havelu Shalom. Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim. Saya melihat saudara masih lemes. Saya ingin melihat saudara berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorak untuk Tuhan. Karena inilah lagu sukacita Tuhan. Kita saat ini ingin menyapa Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin saudara? Haleluya. Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim. Ku bawa berita sejahtera, 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 ku bawa berita sejahtera. Havelu Shalom, Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim. Sekali lagi, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim, Havelu Shalom 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 Aleihim. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Saya ingin saudara saat ini tetap berdiri. Mari saudara kita tetap berdiri. Kita akan belajar untuk menghadap Tuhan. Kita belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini tuh. Karena kesempatan Tuhan adalah kesempatan yang tidak sia-sia. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah kesempatan spesial buat kita saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan, biarlah kita boleh belajar untuk kita menyanyikan pujian buat Tuhan. Pujian yang terindah, mengucap syukur dan terima kasih untuk Tuhan yang diberikan kepada kita hari-hari ini saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan atas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas. Haleluya Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Oh, saya persilakan kepada hambanya yang membawakan firman. Saya persilakan tepat dan waktunya. Lamanya. Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan yang indah Kau berikan pada kami sekalian. Dan kami sidang jemaat-Mu semua yang ada mempersiapkan hati kami untuk kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi biarlah firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati firman-Mu Bapa, berkati setiap kami yang ada pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang luar biasa pagi hari ini, Yesus yang luar biasa, Dia hadir, Dia melawat ibadah kami. Sekalipun ibadahnya itu terbatas, saudara, biarlah firman dan kuasanya yang tidak terbatas itu terus bekerja di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Galatia 3 ayat 27, 28 dan 29. Galatia 3 ayat 27, demikian firman Tuhan. Karena kamu semua, yaitu saudara dan saya, yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin, saudara. Janji Allah itu untuk saudara dan saya, karena saudara di dalam Kristus, ya, dibaptis dalam Kristus, mengenakan Kristus. Tidak ada perbedaan, saudara. Kita satu di dalam Kristus, menerima janji yang sama sebagaimana Abraham menerima berkat Allah. Janji itu akan tergenapi kepada kita. Satu syarat Tuhan minta, kita harus mengenakan Kristus, harus kita kenakan, alias kita pakai, ya. Seperti pagi ini Bujo mengenakan baju merah, ya. Butin mengenakan baju itu, Pak Herbert bajunya itu mengenakan, ya. Ini tentang jasmani. Tetapi secara rohani saudara dan saya dibungkus dengan Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Kita mengenakan Kristus, memakai, gawe, nganggo, ngagem, saudara ya. Jadi Kristus itu harus dipakai, harus dikenakan bagi setiap orang yang sudah percaya dan sudah dibaptis. Untuk apa? Ya untuk perbedaan loh saudara, ya kan? Kalau dulu saya dan saudara belum terima Tuhan, kita belum mengenakan Kristus. Mengenakan apa saudara? Mengenakan setan, ya kan? Mengenakan tubuh dosa, mengenakan iblis, ya, sok kesetanan. Karena kita belum mengenakan Kristus. Nah, semenjak saudara dan saya menerima Yesus Kristus, maka saat itu dikatakan, ya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Siapa yang baru datang? Kristus. Tinggal diam, bekerja, bertahta di dalam hidup kita. Jangan dikira saudara terima Tuhan terus meneng. Enggak saudara, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Allah itu bekerja, bukan Allah itu diam. Tuhan kita Tuhan yang aktif, bukan Tuhan diam. Dia bekerja, dia mengerjakan kita, mengubahkan kita. Ayat selanjutnya, mengenakan Kristus ya, apa saja yang dikenakan gitu ya. Tentu kan tanda tanya. Filipi 2 ayat 5. Mengenakan Kristus. Kalau tidak mengenakan Kristus lain, ya. Kita tidak jadi serupa dengan Tuhan tapi serupa dengan dunia. Filipi 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiranmu, pikiranku, perasaanmu, perasaanku harus sama, serupa dengan Yesus Kristus, bukan serupa dengan dunia, bukan serupa dengan setan. Ini yang diminta Tuhan. Tapi banyak sering terjadi itu bukan Kristus loh saudara ya. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kadang-kadang karena persoalan, karena sesuatu hal, wah bukan Kristus lagi, yang lain. Mari saudara, biarlah pikiran Kristus, perasaan Kristus itu tinggal bekerja di dalam hidup kita, dan itu kita lakukan saudara, supaya hidup kita itu menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain. Orang lain nanti bisa nilai, biyen kaya ngono, saiki kaya ngene gitu loh saudara. Jadi bisa tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Ya Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itu loh saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama belajar. Memang sulit, tetapi ketika saudara ingin, saudara mau, bersama Tuhan saudara dan saya disanggupkan. Amin. Dengan kekuatan sendiri tidak bisa saudara. Yakinlah, dengan kekuatan sendiri enggak bisa. Karena lebih banyak itu dagingnya, ya banyak daging ya Pak Hermet ya. Tapi rohnya itu sedikit. Mari belajar saudara, bersama Tuhan percayalah, saudara akan bisa. Oh saiki pikiranku, cara berpikirnya lain saudara ya, perasaannya sudah lain. Bianku lek ketok Pak Hardiman iku kayak tak siram banyu ngono ya, seperti itu ya dulu. Ya, aku ketok Buya ini tak kapakno ya dulu ya. Tapi setelah kita mengenakan Kristus, sudah saudara ya, perasaan kita diubahkan, cara pikir kita diubahkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya ini penting. Kalau enggak nanti orang bilang, dari Pak Jackson saya ingat nek angger khotbah,
Gleteke padha wae gitu saudara ya. Saya tuh hamba Tuhan bicara itu tak pegang saudara. Gleteke padha wae gak ono bedane lah ini saudara. Saudara dan saya sebagai milik Kristus ya harus mengenakan Kristus. Harus bisa tampil beda. Orang bisa melihat cara pikir kita, perasaan kita sudah beda. Ya, ndak dicampur baur. Ya kayak nano-nano gitu saudara. Tidak. Ya memang dengan adanya persoalan, tantangan yang ada, itu yang akan membuat kita, itu alat untuk memproses kita saudara. Mungkin dengan teman, dengan tetangga, dengan suami, itu proses Tuhan untuk memproses kita. Ya apa cara pikirnya, ya apa perasaannya saiki. Lah saudara, kita setiap hari itu diproses. Ya pikiran kita apa sudah berubah, perasaan kita apa sudah berubah. Apa biyen benci saiki dengki, biyen benci saiki tambah nemen. Lah saudara, ini namanya pancet ini. Biyen benci saiki tambah nemen parah. Ya harus berubah perasaan kita, pikiran kita ya gitu. Curiga terus nang Bu Herawati, curiga terus nang Cek Marta. Harus dirubah saudara. Kalau kita ingin seperti Yesus, betul? Seperti Yesus. Yesus tidak bercacat celah. Dia manusia sempurna saudara. Dan tujuan saudara dan saya adalah menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus. Makanya Tuhan ingatkan harus dikenakan itu pikiran perasaan Kristus. Kemudian perkataan. Ini penting. Perkataan juga harus perkataan Kristus. Efesus 2, Efesus 3. Efesus 3. Oh, bukan. Kolose 3 ayat 16. Perkataan Kristus itu harus tinggal di dalam hidup kita. Ya. Ini ingat saudara. Orang akan melihat perkataan kita. Orang akan menilai perkataan kita, tutur kata kita. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Saudara ya, di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perkataan Kristus harus tinggal, menetap untuk mengajar, mengingatkan, mendidik, menasihati orang lain. Ya, kalau tidak ada perkataan Kristus kita itu bisa ngawur, saudara. Ya, perkataan Kristus. Coba Yohanes 6. Yohanes 6. Ayat 6-8 kalau tidak salah ya. Yohanes 6 ayat 6-8. Jawab Simon Petrus kepada Tuhan, Tuhan, siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Loh saudara, luar biasa ya. Perkataan Yesus itu perkataan yang hidup dan kekal. Itu firman Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Ya, perkataan kita hidup. Ya, orang yang lemah, orang yang soro gitu ya. Dengan perkataan kita bangkit semangatnya. Oh iya bener ya, hidup saudara dan membawa kepada kekekalan. Ya, perkataan Kristus itu hidup dan kekal. Jadi tidak bisa hilang dalam hidup kita. Dia bekerja untuk kekekalan kita, untuk hidup kita di masa datang saudara. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah perkataan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Pikirannya, perasaannya itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memuliakan Allah.
Bagaimana kita bisa memuliakan Allah kalau itu tidak ada pada kita? Pikiran, perkataan, perasaan tidak ada pada kita. Bagaimana kita meninggikan nama Tuhan? Kemudian perbuatan. Nah, perbuatan kita harus seperti perbuatan Yesus Kristus. Selalu berbuat baik. Masih dimusuhi, gak disenengi, gak diwawuh, tetap berbuat baik. Ya kan saudara? Nek engkon kasih makan musuh itu kan gak masuk akal. Ya Bu Vivi ya, musuh kasih makan. Nek gak punya baju kasih baju. Ini loh saudara, ajaran Tuhan itu beda dengan ajaran yang lain. Musuh sekalipun kasih makan. Perhatikan. Ojo dibenci saudara. Ya, suruh mengasihi, berbuat baik dan benar. Banyak orang berbuat baik di luar kebenaran. Betul Bu Vivi? Bisa berbuat baik tapi tidak benar. Pilih mana? Pilih yang berbuat baik dan benar, itu 100 saudara ya. Kita belajar, saya juga belajar. Ya kadang-kadang itu mingsle saudara ya, tetapi saya minta ampun, Tuhan ajari aku melakukan yang baik untuk engkau, melakukan yang benar untuk engkau, sehingga engkau dimuliakan. Ini saudara ya, perbuatan kita, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita harus sesuai dengan Yesus yang ada dalam Kristus. Benar saudara, kalau ini tidak ada repot ya, repot saudara. Angel kandanamu, angel tuturanmu gitu ya. Katanya habis, kudu guyu HP. Angel temen tuturanmu gitu saudara ya. Itu yang terjadi karena kita nggak mau, karena kita nggak siap saudara. Anak Tuhan itu harus mau dilatih, mau dididik, mau diajari. Supaya apa? Ndak ngisin-ngisini bapak nih saudara. Ya kan? Saya juga dulu ngisi-ngisini Tuhan saudara. Banyak sekali ngisi-ngisi. Tapi begitu saya sadar, Tuhan aku gak kate ngisi-ngisini maneh ya. Saya mau belajar yang baik, yang benar. Betul ya Bu Hera ya? Akeh wong berbuat baik tapi gak benar. Tapi saya belajar. Semua kita di sini mau belajar. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, dengan Yesus Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Satu Yohanes 4 18. Ya, saya bacakan, perhatikan saudara ya. Di dalam kasih, 18 kan? Bukan. 1 Yohanes 3 ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya salah nulis. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah ngomong tok, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, luar biasa Tuhan yang ngajar kita saudara. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah ngomong doang, ngomong tok, pacapatok, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih dalam tindakan saudara. Ini tidak gampang saudara. Banyak orang ngomong saaken aku yo, saaken.
Seakan kasihan. Ya kan? Seakan ini. Ora ditolong saudara. Ora dibantu. Ini nol. Ya kan? Seakan rek. Seakan tiba glondong jungkel. Seakan. Dilihat tok. Ya seperti Injil Lukas itu. Ya. Ada orang dirampok, dianiaya, jongkir walik. Orang Lewi, pelayan Tuhan, dideleng tok seakan. Yo seakan. Akeh saudara. Dari mak saya, seakan nasak-nasak dipentung teken. Mak saya dulu, seakan nasak-nasak dipentung teken. Jadi mari saudara, kita sama-sama belajar. Saya juga harus belajar. Ya. Berbuat kasih dalam tindakan, dalam kebenaran. Tidak mudah semuanya itu saudara, dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan itu memang tidak mudah. Kita sedang diproses. Saudara, tujuan kita ke sana. Seperti Yesus kepada kesempurnaan, kita masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak saudara kekurangan kita sana sini. Betul ya Bu Yudit ya? Betul ya Pak Herbert ya? Masih banyak saudara. Kita belum sempurna semuanya. Saya katakan saya pun belum sempurna. Tapi saya mau belajar. Ingin sempurna seperti Yesus saudara. Cek angele ngledeke saudara ya. Cek angele Cek Marta. Cek angele. Seperti Yesus enggak gampang saudara. Lek nyanyi enak. Tinggal begini. Seperti Yesus. Tinggal gini lek nyanyi. Coba lek praktek. Lek teori gampang. Loh saudara, mari Bapak Ibu Saudara, ya di saat-saat sekarang ini, mari kita belajar, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar saudara, ya, ndak rugi kalau terus belajar saudara. Kalau kita berhenti belajar, yo gak pinter, terus belajar, sebagai murid harus dituntut terus belajar. Ya, belajar itu ndono batasnya umur. Umurnya wis 50 wis swidak. Ndak ada batas untuk belajar. Sampai kapan saudara belajar? Sampai dipanggil Tuhan. Berhenti. Itu baru berhenti semua saudara ya. Kalau kita sudah di Gedung Budi Santoso itu berhenti semua. Ya kan? Semua berhenti. Kalau selama hidup ini kita harus belajar. Ya. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita ya. Pikiran kita, pikiran seperti Kristus. Apa pikiran Kristus itu? Perkara-perkara di atas. Perkara-perkara surgawi. Perkara-perkara kekal. Perkara-perkara keselamatan. Itu pikiran Kristus. Perasaan Kristus. Perasaan yang berbelas kasihan. Perkataan Kristus dikatakan hidup dan kekal, menghidupkan orang yang lemah, membangkitkan orang yang mati semangatnya. Perkataan kita harus seperti itu. Jangan membuat orang tambah wis abot tambah dipenek saudara ya. Jangan. Mari Bapak Ibu kita belajar. Perkataan kita, perbuatan kita, berbuat baik dan benar saudara. Jangan jemu-jemu, bosen aku. Kebian sampai saiki ngene terus, ndak usah saudara. Jangan jemu-jemu melakukannya. Engko lek jemu-jemu gak tutuk loh saudara, gak bisa sempurna loh ya. Wis males aku minggu meneh ae. Enggak saudara, terus dilatih diri kita ya, supaya Kristus itu tampak di dalam hidup kita. Ya. Tuhan yang tahu kerinduan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuka cara pikir kita, membuka perasaan kita. Untuk kita mau berubah saudara. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu saya saudara tidak seperti yang Tuhan mau. Ya, cara pikir kita, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita tidak sesuai. Mari sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan supaya Tuhan mengubahkan kita, menjadikan kita serupa dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya ingin ajak jemaat menyanyikan seperti Yesus, seperti Yesus.
seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta dalam jalanku.
berjalan di dalam kehendak Kristus, supaya kami memiliki sifat Kristus. Kami boleh jadi seperti Kristus, karena itu yang terkehendaki di dalam hidup kami. Orang masih sekarang mau getol beribadah. Kami tidak takut, sekalipun cuma 1 jam kami berikan kesempatan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat yang sungguh-sungguh beribadah, ada rasa haus dan lapar untuk dijanjikan seperti Yesus, bahkan sama dengan Yesus, supaya hidup kami berkemenangan dari hari lepas hari. Meteraikan firman pakai kami semua, dari suami, remaja, dewasa muda, tua muda, besar kecil, kaya miskin, berpangkat ataupun tidak. Tuhan ubah hidup kami. Kami mau kenal dan perangi Kristus, sifat Kristus, supaya kami boleh berkemenangan di dalam. Terima kasih untuk kehadiran pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bangkit terus, kita bersyukur lewat hadirat Tuhan yang mau mengajar kita punya sifat perangi seperti Kristus. Semua angkat tangan dengan iman. Bapa, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu mengangkat tangan. Engkau jamah kami, Engkau ubahkan kami. Kami mau punya sifat Kristus, pengerangan Kristus, supaya kami seperti Engkau, jadi berkat di mana berada, waktunya baik atau tidak baik, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Karena firman Allah, perkataan Kristus itu tinggal di dalam hidup kami, mengubah kami menjadi seperti Yesus, dan nama-Mu dipermuliakan. Tolong jemaat-Mu, dengan kekuatan kami sendiri tidak mampu, tapi bersama Yesus, kata Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja bersama-sama. Amin. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Bapak Ibu